سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dari banyaknya kehidupan Nabi dan Rasul, kisah Nabi Yunus alaihissalam menjadi salah satu yang begitu melekat dalam ingatan. Salah satu kisahnya yang begitu terkenal adalah ketika sang Nabi ditelan oleh seekor ikan besar di tengah lautan. Sahabat beriman, masih ingatkah kisah Nabi Yunus yang ditelan hidup-hidup dan tinggal di dalam perut ikan yang mirip ikan paus ini? Selama beberapa waktu mengarungi samudra, namun berkat taubat serta zikir yang ia ucapkan, sang ikan akhirnya memuntahkan isi perutnya, sehingga Nabi turut keluar dalam keadaan bernyawa. Ikan ini kemudian kembali ke lautan dan meninggalkan Nabi Yunus sendirian. Cerita antara keduanya memang hanya sampai di situ saja. Namun, saat Nabi Yunus sudah meninggal ribuan tahun silam, sang ikan justru dianggap masih hidup hingga sekarang. Lalu, sahabat beriman, benarkah demikian? Spekulasi munculnya kabar tentang ikan tersebut masih hidup adalah surat Asy-Syafaat ayat 145. Allah menerangkan, jika saat itu Nabi Yunus tidak bertaubat, maka ia akan tinggal di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Sesungguhnya Nabi Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surat Asy-Syafaat ayat 139 hingga 145. Berdasarkan tafsir dari berbagai sumber, makna tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit, yakni perut ikan itu akan menjadi kuburnya sampai hari berbangkit. Hal ini kemudian diasumsikan jika ikan tersebut masih hidup hingga saat ini. Warga sosial media sedang ramai menyebarkan hal ini, namun tidak ada yang tahu keberadaannya secara pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jika Nabi Yunus tidak bertaubat, maka akan tinggal di perut ikan hingga hari kiamat. Namun, pada kenyataannya, Nabi Yunus saat itu sudah bertaubat kepada Allah dan diampuni, sehingga ada kemungkinan jika ikan tersebut juga mati. Sahabat beriman, Rasulullah SAW tidak menjelaskan tentang bagaimana kehidupan ikan tersebut setelah memuntahkan Nabi Yunus. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha tahu. Dan tahukah Anda jika ikan yang mirip dengan paus ini juga dijuluki dengan ikan Nun? Ikan inilah yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ketika meninggalkan kaumnya yang melakukan pembangkangan. Dengan kemarahannya, Nabi Yunus memilih pergi dengan menggunakan kapal meninggalkan penduduk Ninawa di daerah Mosul, Irak. Cerita ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ketika dia pergi dalam keadaan marah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Ternyata, sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, penduduk Ninawah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bencana besar yang akan menimpa mereka. Sehingga di tengah ketakutan itu mereka bertaubat kepada Allah. Kemudian Allah mengampuni penduduk yang awalnya menyembah berhala tersebut. Namun Nabi Yunus tidak mengetahui kejadian itu, yang memilih pergi dan meninggalkan penduduk Ninawa dalam kondisi penuh amarah. Dan ia pun menaiki kapal yang begitu penuh dengan muatan. Pada awalnya kapal berlayar dengan tenangnya, namun kondisi ini tiba-tiba berubah. Angin kencang menerpa, langit pun hitam gelap dengan awannya. Badai terjadi, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihissalam terombang-ambing dan akan tenggelam. Awak kapal pun panik.
Mereka kemudian membuang seluruh muatan yang ada di dalamnya dengan harapan kapal tidak tenggelam jika muatan berkurang. Namun sayang, cara ini tidak membantu. Kemudian diusulkanlah agar dibuat undian untuk mengurangi manusia yang ada di dalamnya. Dalam undian tersebut, siapapun yang keluar namanya harus dibuang ke laut. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut. Awalnya penumpang lain tidak menyetujui Nabi Yunus yang dibuang dari kapal. Namun setelah 3 kali undian, ternyata Nabi Yunus tetap saja kalah. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah. Quran Surat As-Saffat ayat 141. Lalu dilemparlah Nabi Yunus alaihissalam dan kemudian dilahap oleh seekor ikan besar mirip paus. Dengan perintah Allah, ikan tersebut melahap Nabi Yunus tanpa merobek bagian dari tubuh kekasih Allah tersebut. Sang Nabi pun tinggal di dalam tubuh ikan beberapa waktu dan menyusuri lautan bersama ikan besar tersebut. Nabi Yunus alaihissalam sangat terkejut karena mendapati dirinya dalam perut sebuah ikan. Para ulama berselisih tentang berapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Menurut Qatadah 3 hari, menurut Abu Ja'far As-Siddiq 7 hari, sedangkan menurut Abu Malik 40 hari. Mujahid berkata dari As-Sa'bi, ia ditelan dan dimuntahkan di waktu sore. Dalam keadaan itulah Nabi Yunus alaihissalam bertaubat. Beliau membaca kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tak henti-hentinya menangis, tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak. Beginilah doa Nabi Yunus alaihissalam menurut Rasulullah SAW. Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah sebagai berikut: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Seorang mukmin berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah keburukan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat beriman, zikir dan taubat Nabi Yunus kemudian didengar oleh seisi lautan. Mereka mendekati ikan Nun dan mengikuti tasbih yang diucapkan sang Nabi dari dalam perut ikan. Kondisi ini membuat ikan Nun yang menelan Yunus takut dan kaget. Ia ketakutan karena banyak hewan lain dan tumbuhan yang mendekat kepadanya. Mengapa saya harus takut? Bukankah yang memerintahkan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi yang aku telan adalah kekasihnya. Bagaimana ini? Dalam keadaan bimbang, ikan Nun makin mengeraskan suara tasbihnya hingga dasar laut menjadi hidup pikuk. Taubat dan doa Nabi Yunus pun akhirnya diijabah Allah. Dia kemudian memerintahkan ikan agar mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam ke permukaan laut dan membuangnya di suatu pulau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh Nabi Yunus alaihissalam kemudian dimuntahkan dan terhempas ke daratan dalam keadaan kurus kering. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh Nabi Yunus alaihissalam bisa kembali sehat dan bugar. Kemudian Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon jenis labu yang memiliki daun yang lebat yang dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaga dari panas terik matahari. Cerita Nabi Yunus dan ikan berakhir sampai di situ. Tidak ada yang mengetahui bagaimana nasib ikan tersebut saat ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Namun, sekelompok tim peneliti berhasil menemukan temuan baru dari fosil tulang hewan laut purba yang ditemukan di tengah laut. Tulang yang diuji oleh para ilmuwan dari University of mengungkapkan rupa paus yang tepat itu adalah paus Atlantik yang mungkin pernah menjelajahi perairan Mediterania kuno. Dalam Alkitab dan Al-Quran menceritakan kejadian bagaimana Nabi Yunus yang dilemparkan ke laut kemudian ditelan oleh ikan paus. Namun Nabi Yunus akhirnya selamat setelah beberapa hari tinggal dalam perut ikan. Awalnya banyak ilmuwan yang meragukan kebenaran kisah Nabi Yunus yang ada dalam Alkitab dan Al-Quran itu, mengingat tidak adanya bukti ilmiah bahwa
Sosok ikan raksasa semacam paus pernah menghuni perairan Mediterania itu telah mengungkapkan bukti adanya kaitan antara temuan itu dengan kisah di dalam kitab suci. Wallahu a'lamu bishawab. Segala kebenaran hanya milik Allah dan segala khilaf mohon untuk dimaafkan. Demikian video singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar membantu channel ini lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.